Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sudah kenyang? Alhamdulillah. Masih mau tambah? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, jadi pada siang hari ini kita masuk ke sesi kedua. Bagaimana kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Siapa tahu informasi yang saya sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Siap belajar? Saya amati Bapak Ibu, ternyata untuk sukses di bisnis rental, kalau saya lihat itu pertama kita harus memiliki produk yang menggunakan teknologi nano. Dan alhamdulillah produk kita sudah menggunakan teknologi nano. Dan yang kedua, ternyata kalau kita juga mau berkembang jalan kita juga harus menggunakan teknologi nona. Betul Bapak Ibu ya? Karena di ruangan ini saya lihat kebanyakan kaum hawa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kaum ibu-ibu. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh Sekolah Bisnis kita Rental Academy untuk menshare sebuah materi tentang permainan angka. Jadi di balik sebuah materi ini ada sebuah cerita, kisah nyata, ada sosok leader besar di dunia. Dia pernah mengalami kegagalan dalam dunia network marketing. Kurang lebih 11 kali Pak Bu, dia menjalankan bisnis network namun gagal selama 10 tahun. Ternyata di MLM ke-12-nya beliau menemukan mentor yang sangat luar biasa, leader besar, top leader di dunia. Dia diajarkan terkait ilmu tersebut Bapak Ibu, yaitu permainan angka. Dan apa yang terjadi? Ternyata ilmu yang dipakai terapkan dalam jaringannya, akhirnya beliau dinobatkan sebagai top leader di dunia yang hebat Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting juga kita miliki terkait tentang permainan angka. Ya, kalau berbicara permainan angka Bapak Ibu, artinya harus ada angka yang masuk di dalamnya. Paham ya? Jadi ada angka-angka yang harus masuk di dalamnya Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut, perubahan. Ternyata di dalam jaringan kita itu harus ada namanya perubahan Bapak Ibu. Ya, perubahan pada prospek. Bagaimana prospek kita ini terjadi perubahan. Contoh, kalau kita ingin menjalankan bisnis ini, kita kan sudah paham. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah startup. Ada 5 langkah sukses dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah harus buat daftar nama. Setelah buat daftar nama, apa lagi Bapak Ibu? Buat janji. Setelah buat janji, kita apa lagi lakukan? Presentasi. Sudah presentasi? Follow up. Sudah follow up, masukkan dia ke sistem. Namun 5 langkah tersebut kita harus pastikan tim kita terjadi perubahan dalam prospek dari kiri. Bagaimana kita arahkan bergerak menjadi sebelah kanan. Inilah yang saya maksud adalah bagaimana kita harus tekankan dalam tim kita. Dari daftar nama dia harus melakukan presentasi. Presentasi dia harus melakukan namanya follow up. Setelah follow up, kita harus joinkan. Setelah join, aktif namun menjadi leader. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi pastikan tim Anda, prospek Anda bagaimana bergerak dari kiri menuju kanan. Apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa bergerak Bapak Ibu? Yaitu rumusnya adalah semakin banyak informasi yang dia dapatkan, pastikan tim Anda akan bergerak dari kiri menuju kanan. Tapi kalau kurang informasi Bapak Ibu, mungkin dia mentoknya sampai di presentasi atau mentok sampai di follow up. Paling mentok-mentoknya dia di join, lalu hilang Bapak Ibu. Jadi pastikan tim Anda dari kiri bergerak sebelah kanan dengan cara rumus
Semakin banyak informasi yang didapatkan, semakin banyak dia akan bergerak Bapak Ibu. Paham ya? Terlanjut. Dan di dunia network marketing ternyata ada dua pola kerja yang kita harus lakukan. Pola kerja yang pertama disebut dengan pola kerja keras, dan pola yang kedua adalah pola kerja pintar. Pola kerja keras itu dari daftar nama, presentasi, follow up, join, itu dikatakan adalah kerja keras. Ya, kata kunci dari sini kerja keras Bapak Ibu adalah yang penting banyak melakukan. Dari join ke sebelah kanan lagi menjadi aktif dan leader, ternyata disinilah disebut dengan kerja pintar. Jadi beda Pak ya, Bu ya, kerja keras dan kerja pintar itu beda. Ya, kata kunci kerja keras adalah yang penting banyak. Banyak apa Pak? Yang banyak melakukan buat daftar nama, ya kan? Setelah kita buat daftar nama, ya harus kita banyak melakukan presentasi. Setelah kita melakukan presentasi, pastikan tim kita harus banyak-banyak melakukan follow up, supaya berapa orang kita follow up itu dipastikan banyaknya join. Betul ya? Nah, sudah join, berartinya dari join untuk aktif dan leader itu masuk kategori kerja pintar. Terbukti hari ini Bapak Ibu. Contoh, saya kemarin perjalanan dari Makassar ke kota Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, itu saya ingin bernostalgia kembali, ya, lewat via laut, naik kapal Beli. Sampai Pak Agus ngomong, loh, kok GS naik kapal laut harus naik pesawat? Tidak ada apa-apa Pak. Saya juga mau rasakan waktu saya kuliah di Jakarta. Saya ingin rasakan bagaimana kapal laut lagi. Tapi ada hikmah, ada bil hikmah dalam perjalanan saya Bapak Ibu. Saya ketemu temannya Ustadz Asbin. Beliau juga perjalanan dari Makassar ke Balikpapan ke Samarinda. Dan kita tahu Bapak Ibu, hari itu kemarin dia ikut acara Grand RBP. Hari itu dia join, dan hari ini dia duduk bersama Anda mengikuti acara eksklusif meeting Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Pak Herman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ilmu Anda sudah dapatkan, pasti teman-teman tahu caranya. Walaupun Anda diletakkan di mana, di Sumatera, Kalimantan, Papua, di Jawa, kalau sudah tahu ilmunya, pasti Anda tahu teknik dan cara bermain Bapak Ibu. Paham ya? Jadi pastikan kata kunci dari daftar nama sampai dia join, kata kuncinya ada satu, kerja keras. Tidak ada cara lain. Untuk menghadirkan orang, kita bukan hidup di zamannya Aladin Pak, gosok-gosok botol, tiba-tiba muncul orang depan tak. Tidak mungkin Pak. Pasti lewati proses daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, langsung join. Begitu juga Pak Agus Devi mengajak saya dalam para leader Anda, itu melalui proses. Pasti Pak Agus tulis dulu daftar namanya, dia hubungi dulu, dia presentasi dulu, follow up saya. Saya kalau tidak tahu dan kurang salah, kalau kurang lebih, kalau tidak salah itu sekitar 10 kali. Kalau Pak Agus bilang lebih, follow up ke saya Bapak Ibu. Saya tidak gampang langsung mau join, tapi Pak Agus Devi dengan kokoh dan giginya, komitmen yang konsisten yang follow up saya, akhirnya juga saya dicemplungkan menjadi cross director Bapak Ibu Direktur. Inilah prosesnya Bapak Ibu. Ingat prosesnya. Jadi kerja keras satu kata kuncinya, yang penting Banyak. Kurang keras, yang penting banyak. Harus dihafal. Kerja keras kata kuncinya satu, yang penting Banyak. banyak apa Bapak Ibu? Daftar nama, apalagi? Presentasi. Banyak presentasi, apalagi? Follow up, baru join. Setelah join, bagaimana kita bisa bekerja pintar dengan cara apa Bapak Ibu? Kata kunci di sini adalah kita harus menggunakan alat bantu. Alat bantu ini bukan cangkul, skopang, bukan Bapak Ibu. Itu kalau tadi ya Bapak Ibu ya, bawa parang, bawa cangkul, ya kan? Alat bantu di base ini adalah satu, pertemuan, dua,
program edukasi, buku-buku yang rekomendasi, termasuk upline Anda. Upline Anda itu adalah alat bantu, bukan pembantu Bapak Ibu ya. Bedakan, jadi alat bantu. Jadi setelah dia join, bagaimana dia masukkan dia ke sistem? Pastikan dia ikut pertemuan, ikut program edukasi, baca buku yang direkomendasi, pertemukan dengan upline. Insya Allah Anda masuk di kategori kerja pintar, Anda mulai alat bantu, dan insya Allah akan lahir leader-leader di bawah jaringan Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan dan buat permainan angka Bapak Ibu. Jadi sudah paham ilmunya Bapak Ibu ya. Yang penting kerja keras, kata kuncinya yang penting banyak. Dan kerja pintar menggunakan alat bantu. Pengingat penting, kapan saat yang tepat untuk melibatkan upline? Tahu upline? Jangan sampai ada juga orang yang baru join bilang, apa itu upline Pak? Upline adalah orang yang mengajak Anda untuk bergabung, ya. Dan orang-orang di atas Anda adalah upline Anda Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus pastikan, pengingat penting, kapan saat yang tepat untuk melibatkan upline Anda. Jadi hematlah dalam menggunakan upline. Sama juga menggunakan air harus hemat. Upline juga harus hemat Bapak Ibu. Jangan boros menggunakan upline, ya. Jangan dikit-dikit upline. Katanya bagus, tapi upline. Dikit-dikit upline, ya. Jangan dikit-dikit upline. Hematlah dalam menggunakan upline. Contoh, dari daftar nama ini sampai dia join dan aktif, kita harus melakukan dengan cara kita sendiri Ibu. Libatkan diri kita sendiri. Presentasi yang banyak, kan sudah tahu ilmunya. Yang penting banyak, angkanya aja diperbanyak. Jangan langsung libatkan upline Anda. Bayangkan kalau upline Anda dia Tommy yang buat daftar ramah, dia juga temani Anda untuk presentasi, temani Anda untuk follow up, temani Anda bagaimana dia join, ya di follow sampai join, dan dia juga yang bawakan guest speaker di acara Grand RBP. Dia juga bawa acara exclusive meeting. Artinya apa Ibu? Satu saat upline Anda itu tidak akan manjur lagi kata-katanya, ya. Anda akan kehilangan momentum dari kekuatan upline Anda. Jadi ada caranya Bapak Ibu. Cara bermain yang tepat. Dari daftar nama sampai aktif, Trainer Academy menyarankan kitalah sendiri yang terjun Bapak Ibu. Jangan melibatkan upline. Ada saatnya kita memanggil upline kita untuk terjun di lapangan. Kecuali kalau pertama Anda join, Anda didampingi upline Anda, kesempatan Anda untuk belajar Bapak Ibu. Kesempatan Anda untuk belajar. Ada saatnya Anda didampingi oleh upline Anda, ada saatnya Anda sudah diajar untuk mandiri. Contoh, Ibu Nuria yang hadir hari ini, Ibu Cece yang hadir hari ini, Pak Ustadz Aspin, itu semua kan peraih reward, peraih mobil. Tapi mereka di awal-awal saya dampingi Bapak Ibu. Tapi di akhir-akhirnya kami sudah jarang lagi untuk mendampingi. Tapi apa yang dilakukan? Justru dia lagi bawa murid, mendampingi muridnya. Itu yang tepat. Jadi Anda harus bawa murid untuk mendampingi tim Anda untuk melakukan presentasi. Paham? Ya, jadi lakukanlah sendiri. Kapan kita libatkan upline? Nanti pada saat aktif dan menjadi leader, disitulah baru peran penting upline Anda turun tangan Bapak Ibu. Gimana caranya Pak? Kalau dia sudah join, dia aktif, baru kamu mau ketemu nggak sama Pak Makmur, sama Ibu Sidar, sama Pak Ansar? Boleh. Join dulu ya. Join dulu, baru saya start up, baru kita ketemunya ke upline kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan visinya, untuk dapatkan sharingnya, supaya Anda bisa di goal setting. Pak, saya ini Pak tinggal di Samarinda, saya tinggal di Balikpapan, tapi saya mau jadi Ruby juga seperti Pak Ansar yang ada di Kota Tenggarong. Gimana caranya? Saya pertemukan sama upline, saya buatkan goal setting. Itulah yang tepat Bapak Ibu. Tepuk tangan dan buat perbaikan angka. Jadi teman-teman harus paham, pada saat daftar nama, presentasi, follow up, join dan aktif, dianjurkan Trainer Academy kita layak lakukan secara sendiri. Aktif menjadi leader, baru kita minta bantuan kepada upline. Jangan dikit-dikit upline lagi dipanggil.
Apel ini manusia biasa, bukan seperti jin botol digosok-gosok langsung hadir. Ya kan? Bayangkan kalau apel Anda punya tim 10-nya semua minta bantuan, minta inilah, apel Anda pasti gempor juga Bapak Ibu. Ya, jangan sampai hanya closing akan banyak ini mitra-mitra, mohon maaf, banyak sekali mitra-mitra saya lihat, dia sudah presentasi closing dia panik, Pak, di mana Pak, di mana posisi Pak, kenapa Bu, ada closingan ini Pak, gimana caranya nih Pak? Saya bilang cuma satu, tahan napas dulu, tarik napas dulu, perbaiki perasaannya dulu. Yang kedua, ambil uangnya atau transfer ke rekening perusahaan. Jangan panik. Jadi closing saja mau panggil upline, waduh, repot juga upline. Jadi ajarkan tim Anda untuk jangan panik. Lakukan transaksi dengan baik. Posting juga ajar tim Anda. Jangan mau posting upline Anda. Tangan kita bisa keriting Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya Bapak Ibu waktu di Sulawesi Barat di Mamuju itu ada orang posting massal, partai banyak, yang input gak ada yang tahu. Saya input dari pagi sampai sore, waduh, tangan saya bisa keriting Bapak Ibu. Ya kan? Tadi harus libatkan juga tim Anda untuk duplikasi. Inilah yang perlu teman-teman pahami. Kita harus hemat menggunakan upline Anda. Tepat pada saat kapan upline Anda kita libatkan Bapak Ibu. Ya, gunakan upline di saat yang tepat Bapak Ibu. Ya, 2 pendekatan untuk mendapatkan leader. Paham Bapak Ibu ya? 2 pendekatan untuk mendapatkan leader. Gimana caranya Pak? Ingin dapatkan leader? Idealnya kan begini. Setiap Bapak Ibu member Derender yang sudah join, pastinya kan ingin menemukan satu di kiri crown, satu di kanan crown, betul tidak? Anggap satu Pak Makmur, ya kan? Satu Pak Ansar. Kira-kira Anda jadi apa Bapak Ibu? Anda kan jadi crown, betul tidak? Tepuk tangan dong kalau lagi jadi crown. Itu idealnya, betul tidak? Semua itu yang kita harapkan, betul tidak? Ternyata ada 2 pendekatan untuk dapatkan leader. Yang pertama, satu, biasanya orang ingin perfect, ingin sempurna, mau sekali sempurna. Sudah mau daftar nama, dia dapat orang potensi, dia takut sekali untuk melakukan secara sendiri. Dia ingin cari pola atau panggil upline-nya, Pak, ayo Pak, kita harus lakukan presentasi dengan maksimal. Sudah presentasi, ayo upline, bantu saya untuk follow up tim saya, ya kan? Terus joinkan, bagaimana dia bisa aktif, bagaimana bisa jadi leader. Saking takutnya dia lakukan sendiri, dia ingin tahu cari cara lain, ingin libatkan upline yang paling senior, atau ingin cari dukun yang paham, Pak, gimana cara closing yang benar, bagaimana saya dapatkan orang-orang potensi, kalau perlu pakai kacamata gaib, pergi jalan-jalan kamu lihat, oh ini kayaknya calon saya ini, oh itu calon devang saya. Tidak ada Pak, dalam bis ini tidak ada cara hal yang demikian Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak ada cara ya demikian. Biasanya pendekatan yang pertama ini disebut dengan sempurna, perfect. Semua orang ingin perfect Bapak Ibu, ingin sempurna. Biasanya gini, dia harap satu orang potensi dia tulis di dalam daftar namanya. Berikutnya, satu orang ini dia ingin presentasi dengan maksimal. Setelah dipresentasi, ini juga yang di follow up. Setelah di follow up, ini juga diharapkan untuk join. Setelah join, ini juga yang satu orang diharapkan untuk aktif. Setelah aktif, ini juga yang diharapkan ingin jadi leader. Ternyata Bapak Ibu, dalam bisnis network marketing hal demikian tidak ada Bapak Ibu. Bullshit, omong kosong. Satu daftar nama kita, itu juga yang dipresentasi, itu juga yang di follow up, itu juga yang join, itu juga yang aktif, itu yang leader. Tidak ada Bapak Ibu. Ini banyak yang terjadi. Waktu saya ekspansi di daerah Pekanbaru Riau, Pak Nasir owner kita katakan, Pak Budi saya kirim ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Pak Budi coba patenkan di sana. Saya bilang siap. Pada saat saya datang ke sana,
Ada teman saya prospek, teman sekolah saya sebut saja namanya Abdul. Abdul itu teman sekolah saya waktu di pesantren di Makassar. Dia orang Riau. Saya prospek, dia harap dia juga join. Saya harap juga dia jadi leader. Akhirnya saya pulang ke Makassar, saya telepon dia, bro, ayo bro aktif di Renner, jalankan paten. Apa dia bilang? Tidak cocok bro di sini. Di Riau ini tidak cocok jalankan paten. Di Pekanbaru ini tidak cocok jalankan bis MLM. Saya bilang, waduh, salah juga ini orang. Saya bilang, emang Riau itu di Pekanbaru cuma satu orang kah? Begitu banyak orang yang ada di sana, begitu banyak potensi di sana. Dia belum tahu ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya datang kedua kali dan alhamdulillah satu persatu sudah ada berapa join, dan insya Allah kurang lebih nanti Bapak Ibu di Rea Meeting di orang di Pulau Sumatera itu kurang lebih ada 20 orang bus motor akan datang di acara Rea Meeting Bapak Ibu. Karena kenapa? Sudah tahu permainannya, sudah tahu angkanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada dalam sejarah network marketing satu orang yang diharap itu juga yang di closing, itu juga jadi aktif dan jadi leader. Tidak ada Bapak Ibu. Bullshit, omong kosong. Jadi bagaimana Pak kalau pendekatan yang pertama tidak berhasil? Ada pendekatan yang kedua kita bisa gunakan Bapak Ibu. Ingat, tidak ada kata-kata sakti atau cara ajaib dalam menjalankan bisnis ini. Artinya Bapak Ibu, dalam join sampai dia aktif join, dan dari daftar nama sampai dia join, bisa nggak pakai kata cara paksa-paksa? Bisa? Bisa. Kalau kita bos, karyawan kita joinkan, betul tidak? Contoh mahasiswa, dosennya prospek, kamu join ya. Kalau kamu udah join, saya kasih lulus cum laude. Bisa nggak? Bisa. Tapi dari aktif menjadi leader, ada nggak orang yang dipaksa jadi leader? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi kata kunci, tidak ada kata-kata sakti atau cara ajaib bagaimana untuk menemukan leader. Tapi ada cara yang kedua. Pendekatan kedua ini sangat bagus Bapak Ibu. Dari daftar nama untuk menemukan leader Bapak Ibu, contoh, untuk menemukan satu leader, biasanya Bapak Ibu itu hukumnya ada 5 orang yang aktif dalam jaringan Anda. Dari 5 orang yang aktif, pasti ada 15 orang yang join. Dari 15 orang yang join, ada 50 orang yang di follow up. Betul tidak? Dari 50 orang yang Anda follow up, pasti ada 75 orang yang Anda presentasi. Ingat angkanya, harus masuk. Dari 75 presentasi, ada 100 orang Anda punya daftar nama. Inilah angkanya yang harus masuk Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, untuk mendapatkan satu leader, Anda harus punya daftar nama 100 orang. Setelah daftar nama 100 orang, biasanya tidak semua yang datang untuk dipresentasi. Mungkin dia sibuk, mungkin punya halangan. Hanya 75 orang yang sempat dipresentasi. Dari 75 orang yang dipresentasi, ada 50 orang yang sempat di follow up. Selebihnya tidak mau. Dari 50 yang di follow up, ternyata hanya 15 yang join. Dari 15 yang join, ternyata di bocoran kita ada 5 yang aktif dan 1 orang jadi leader. Inilah yang saya maksud pendekatan yang kedua yang masuk akal. Karena kata kunci di sini Bapak Ibu adalah permainan angka. Inilah yang disebut dengan konsep network marketing. Inilah ilmunya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin dinobatkan sebagai new ruby, new diamond, dan new crown Bapak Ibu, Anda harus tahu cara bagaimana dalam menjalankan bisnis network marketing dengan pola permainan tepuk tangan Bapak Ibu. Ilmunya mahal loh ini. Sebentar, siapakah leader yang saya maksud tadi? Dari 10 tahun 11 MLM yang diikuti gagal, MLM yang ke-12 dia dinobatkan sebagai top leader, top income,
di dunia ini Bapak Ibu. Sebentar kita berkenalan dengan orangnya ya. Satu leader akan menghasilkan ribuan orang dalam organisasi Anda. Artinya gini Pak, biasanya orang bilang, Pak, kok 100 daftar nama saya, kok cuma satu leader yang saya temukan? Memang angkanya satu, dan tapi dari satu leader itu akan melahirkan beberapa ribuan orang di bawah jaringan Anda. Saya tanya, di kota Tenggarong, Kalimantan khususnya, sudah adakah peraih mobil 150 juta? Ada? Kurang kencang, ada? Siapa orangnya? Tepuk tangan buat Pak Ansar. Satu orang, tapi di bawahnya dia ada nggak jaringan-jaringan yang kembangkan paten, yang jual pupuk katanya Pak Darmawansa? Ada nggak orang-orang yang jual pupuk paten di Kalimantan Timur? Ada, sama Pak Haji Rustam, ya di Samboja, ya kan? Ada nggak orang-orang di bawahnya Pak Haji yang kembangkan paten? Ada banyak. Jadi satu leader memang satu, tapi di belakang dia akan menghasilkan ribuan orang dalam organisasi Anda, Bapak Ibu. Ya, bukan membuat orang menjadi leader. Ingat kata kuncinya. Bukan membuat orang menjadi leader, tapi mencari orang untuk menjadi leader. Di bisnis ini Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadikan orang. Pak, Bu, Ibu jadi leader ya. Bapak jadi leader ya. Gimana caranya Pak? Udah jadi leader aja. Tidak bisa Pak. Kita ini adalah, kita harus mencari orang yang tepat, mencari orang yang mau menjadi leader. Leader ini ditemukan Pak, bukan dijadikan. Paham ya? Bukan dijadikan. Seandainya kalau mau dijadikan, itu seperti saudara saya, orang tua saya. Contoh Pak Agus Tevi, pada saat dia join di Renner, ada nggak saudaranya yang join? Ada? Tidak ada. Tapi nanti pada saat crown director Bapak Ibu boleh dinobatkan sebagai crown yang pertama dan mendapatkan royalti yang pertama, barulah saudara-saudaranya akan bermunculan. Dan beliau, saudara-saudaranya sudah kurang lebih 3 orang ya Pak Mamur ya. 3 orang peraih mobil saudara kandung dari Bapak Agus Tevi. Tepuk tangan dong buat aplaus kita bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Bis ini bukan bukan membuat orang menjadi leader, tapi kita menemukan atau mencari orang yang mau menjadi leader. Saya Pak, jujur, kalau mau curhat, bisa curhat? Soalnya kalau saya serius, teman-teman ngantuk, saya juga ngantuk juga. Kalau ngantuk kita sama-sama tidur lah. Kalau saya mau curhat Bapak Ibu, saya ini sudah posisi crown. Saudara saya ada nggak yang join? Ada. Tapi ada nggak yang pernah reward? Nggak ada Bapak Ibu. Ya kan? Nggak ada saudara saya menjadi pernah reward. Saudara kandung, kakak, adik, dada. Bahkan mereka sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan swasta. Dia sudah melihat dan menyaksikan bahwa terjadi perubahan yang begitu signifikan saudaranya. Alhamdulillah, lewat wasilah di Renner, kita sudah memiliki beberapa motor. Trip perjalanan ke Thailand, ya kami sudah berangkat ke Thailand lewat wasilah Renner. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan juga dapat reward umroh. Kita berangkat perjalanan umroh. Mobil alhamdulillah, mohon maaf, bukannya menyombongkan, tapi potensi yang ada di Renner itu 5 unit mobil yang saya dapatkan Bapak Ibu. 3 mobil standar, 2 mobil Pajero lewat kendaraan di Renner Bapak Ibu. Saya ini bukan punya sawit Pak, saya ini bukan punya pabrik, tapi hanya jadi member di Renner, hanya 5 unit. Dan alhamdulillah, saya tidak sabar Pak besok mau balik, karena saya ingin melihat rumah saya yang hadir di Renner itu sebentar dikerja Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Renner. Artinya Bapak Ibu, inilah potensi yang kita dapatkan. Kita tidak bisa menjadikan saudara saya, kamu masuk Renner. Tidak bisa Pak. Tapi apa yang terjadi? Justru di keluarga istri saya, adiknya istri saya sudah dapat mobil standar. Itu Ibu Rahmi. Ibu Rahmi dengan suaminya ada di Pekanbaru Riau. Dia obrak-abrik di sana Bapak Ibu, ya kan? Dan dia sedikit lagi dinobatkan sebagai New Pajero Bapak Ibu. Tepuk tangan buat beliau. Di bawahnya adanya istri, ada lagi 1 orang tembus motor. Nah itu perempuan juga. Dan di bawahnya adanya istri lagi, itu namanya Amrin.
Sebentar lagi akan diupload fotonya sebagai New Emerald Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Artinya apa? Ini bisnis Bapak Ibu, bukan untuk menjadikan orang leader. Tidak bisa. Kita harus menemukan orang yang tepat. Ya kan? Pak Mahfud ekspansi ke Kalimantan, ketemu dengan Bapak Ibu. Itulah Anda adalah pilihan dari seleksi alam Bapak Ibu. Ingat, bukan membuat orang menjadi leader, tapi mencari orang untuk menjadi leader. Siap menjadi leader? Siap. Oke, ada prosesnya Bapak Ibu. Siap lihat prosesnya? Siap. Salah satu prosesnya, Anda ikut training 2 hari. Kemarin dan ini hari. Kalau 2 hari ini Anda lewati, Anda lah menjadi dinobatkan sebagai leader terbaik di veteriner internasional. Ada yang tahu foto ini? Ya? Ini orangnya saya tahu siapa ini? Saya juga tidak tahu Pak Bu ya. Ini orang Balikpapan atau orang Samarinda? Saya tidak tahu Pak Ibu ya. Yang jelas ini adalah penjual tomat Bapak Ibu. Ya, penjual tomat. Artinya apa? Ada maksud dan tujuan dari foto ini Bapak Ibu. Penjual tomat tidak pernah baper. Dia menjual tomat setiap hari. Ada orang-orang lewat di depannya. Bahkan ada Pak Bu, berapa tomatnya? Sekian. Oh ya, jadi. Beli tomat dong. Hari ini saya beli tomat. Saya beli timun. Apakah dia baper? Tidak. Dia tetap konsisten, komitmen setiap hari menjual tomat. Dan dia punya keyakinan, suatu saat saya akan menjual tomat. Besok, lusa, sebentar, minggu depan pasti ada orang yang akan membutuhkan tomat, dan dia akan menemukan pembeli-pembeli pelanggan-pelanggan tetap mengambil tomat Bapak Ibu. Itulah permainan angka. Jadi kita tahu angkanya. Pernah gak menjual tomat kalau jadi beli tomatnya baper? Tidak ada. Dia tahu rumusnya. Masa kalah sama penjual tomat? Ya, oke. Kata kunci permainan angka 1, yang penting. Yang penting nanti waktu Ibu kalau pulang 1 ilmunya Pak Budi, yang penting banyak. Itu yang harus tersimpan. Pak Bu, ada yang didapat materinya Pak Budi? Ada. Apa itu? 1 Ibu ingat, yang penting banyak. Banyak apa? Banyak mendaftar nama. Apalagi banyak apa? Prospek, presentasi. Banyak apa lagi? Buat janji, presentasi, follow up, join, aktif, leader. Terus terang Pak, adik ipar saya, adiknya istri, saya kirim ke Pekanbaru. Dia ngomong sama saya, Lilekala. Dia ngomong, Kak, dia manggil sama saya, bapaknya Rizky. Kalau saya ke sana tidak ada keluarga, tidak ada teman. Lidah saya terlipat-lipat kalau gak di sana. Orang Sumatera itu tidak ada kenalan saya. Tapi saya bilang 1, kau sudah dapat ilmunya. Kau sudah dapat ilmunya, kau kembangkan di sana. Dan saya bilang, setiap hari jangan pernah sholat di dalam kantor, di dalam ruko. Sholatnya di mana? Di masjid. Setiap orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada saja prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja prospek. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah, dia terjadi namanya gulungan massa. Ketemu satu orang itu bagaimana lagi dibor lagi, ketemu satu orang dibor lagi. Akhirnya kurang lebih ada 20 orang yang siap terbang di acara trainer kampung Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, itu kan permainan angka Bapak Ibu. Yang penting kurang kencang, yang penting banyak. Oke. Kuantitas atau kualitas, mana yang lebih penting Bapak Ibu? Siapa yang beli kuantitas? Angkat tangannya. Saya ingat wajah-wajahnya dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 ya. Yang pilih kualitas, angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan, ya Bapak. Ya. Pilih kuantitas atau kualitas? Hah? Pilih kualitas. Dan memang Bapak Ibu, banyak orang yang pilih kualitas. Bisa katakan saya pilih kualitas. Saya mau wajahnya. Tahu kita angkat tangan ya. Kualitas atau kuantitas? Banyak orang Bapak Ibu selalu ingin mencari kualitas. Di depan ya Bapak yang kacamata. Pilih kualitas atau kuantitas Pak? Ya? Kuantitas. Tepuk tangan buat Bapak. Masya Allah.
Kualitas ini bisa didapat Bapak Ibu tergantung kuantitas kita. Biasanya orang, tadi kan sudah kasih ilmunya, orang selalu perfect, selalu ingin sempurna. Saking sempurnanya, dia tidak mau jalan sendiri. Aplen, dampingi saya itu aplen. Ini anggota dewan, ini Pak Camat, ini Pak Desa, ini tokoh masyarakat. Akhirnya dia selalu ingin cari kualitas, dia lupa angkanya. Bis ini adalah ala biasa karena biasa. Tak mungkin Anda jadi hebat kalau Anda nanti dari sejak dini Bapak Ibu. Kualitas akan terbentuk tergantung kuantitas. Kuantitas akan mengalahkan kualitas Bapak Ibu. Saya dulu dipaksa Pak Stevi luar biasa. Saya paling takut dengan panggung. Ya, saya saja dari belakang ini kayak tadi bolak-balik kamar apa kayak nervous juga. Ya manusia, kita bukan robot. Saya sudah kurang masih nervous juga Bapak Ibu. Apalagi kalau saya lihat wajah-wajah Anda itu perasaan juga minder. Manusia Pak, bukan robot. Awal-awalnya dulu juga lebih parah lagi Pak. Tapi luar biasanya Pak Gustevi mementoring saya. Waktu Nabi Pak, sudah saatnya nanti jangan sampai Anda kalau Anda tahu bicara, ayo bicara. Presentasi dulu, dipaksa saya untuk presentasi. Akhirnya saya itu biar tidur buka mata bisa presentasi Pak. Sudah hafal karena biasa, karena apa? Karena kuantitas akan membentuk sebuah kualitas. Paham? Lanjut. Berkencang. Paham? Lanjut. Oke, lanjut ya. 10 presentasi yang jelek lebih baik daripada 1 presentasi yang hebat. Ada yang paham maksud ini Bapak Ibu? Nah. Belum paham ya? Yes. 10 presentasi yang jelek itu lebih baik daripada 1 presentasi yang hebat. Anda jago presentasi, bagus sekali cara presentasinya. Cuma 1 kali 1 bulan, kira-kira berkembang nggak bisa Anda? Tidaklah. Kalau 1 kali memang baik, tapi ada tidak kemungkinan yang terjadi korupsinya di jaringan Anda. Mungkin iya, mungkin tidak. Maybe yes, maybe no. Ya kan, mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi kalau 10 presentasi yang jelek tapi sering Anda lakukan, kemungkinan ada yang proses tidak? Ada. Karena angkanya masuk Pak. Masa 10 di presentasi gak ada yang nyangkut. Tapi kalau 1 di presentasi ada yang nyangkut tidak? Belum tentu. Sama Ustaz Asbin, dia paksa saya naik kapal laut. Kalau saya berpikir negatif, Pak Ustaz bilang, kok GS-nya naik kapal laut? Saya bilang, biarlah terlanjur karena dibayarkan sama Ustaz Asbin. Terutama buat beliau. Pak ada tiket Pak? Ya udahlah, saya ikut ternyata ada hikmahnya. Silaturahmi dengan orang-orang atas kapal, terus ikut nyangkut Pak Herman. Tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Selalu ambil hikmahnya, ingat ilmunya. 10 presentasi, ya kan, 10 presentasi yang jelek itu lebih bagus daripada 1 presentasi yang hebat. Jadi kembali lagi angkanya yang harus banyak Bapak Ibu ya. Ingat, MLM adalah permainan angka. Kalau ada yang sukses dalam MLM, berarti harus tahu permainannya angkanya. Angkanya harus masuk gitu ya. Oke, yuk kita lihat angkanya. Tahu ini si botak? Yang jelas bukan orang Indonesia Bapak Ibu. Beliau inilah yang saya sebut dalam buku Beach Money. Mana bukunya Pak? Ini bukunya nih. Tepuk tangan buat Bapak Ari Abustan. Ini update saya juga ini. Ini buku Beach Money karangan Jordan Elder Bapak Ibu Adler. Inilah yang saya maksud di awal. Beliau menjalankan bisnis yang mengerti ya. 10 tahun perjalanannya, dia 11 kali masuk MLM gagal terus. Nanti di MLM ke-12-nya baru dia sukses. Bahkan banyak keluarganya mengatakan Anda tidak cocok menjalankan bisnis network marketing, bukan rezekimu di network marketing. Bahkan sekarang dia sudah terbitkan buku dan beliaulah menjadi top leader yang ada di dunia. Tepuk tangan buat Jordan Elder. Kalau tidak Bisman adalah uang pantai. Dia hanya kerjanya selalu jalan-jalan ke pantai untuk menemukan inspirasi dalam membuat buku. Ini kisah nyata. Orangnya masih hidup.
Nanti kapan-kapan undang ke Samarinda ya. Oke ya. Anda harus merekrut dalam buku tersebut. Anda harus merekrut 20-30 orang untuk memulai. Tuh angkanya. Kalau mau catat, mau foto silakan. Rumus dalam buku tersebut mengatakan kalau Anda ingin sukses menjalankan network marketing, angkanya harus masuk. Anda harus punya daftar nama minimal sekali 20-30 orang untuk memulai Bapak Ibu. Sepertiga tidak melakukan apa-apa, sepertiga akan melakukan sedikit, sepertiga punya income yang bagus. Salah satu dari mereka membangun ribuan orang. Ini ilustrasinya. Sudah foto? Sudah ya? Belum. Sudah? Belum. Oke ya, lanjutnya. Inilah ilustrasinya tadi yang dimaksud dalam buku tersebut. Sepertiga, 1, 2, 3 10 orang ini Bapak Ibu. Apa ini? Kau harus merekrut 20-30 orang untuk memulai. Sepertiga tidak melakukan apa-apa. Ini Bapak Ibu, 10 orang ini dia tidak bergerak sama sekali. Dan sepertiga akan melakukan sedikit, ya. Dan sepertiga 9 tambah 1 jadi 10. Sepertiga punya income yang bagus. Salah satu dari mereka membangun ribuan orang. Artinya Bapak Ibu, 2 orang ini pergerakannya sedikit. Bayangkan kalau Anda punya daftar namanya 10 ke bawah, 20 ke bawah, kemungkinan ini yang terjadi dalam jaringan Anda. Ini yang terjadi dalam jaringan Anda. 10, 0, seperduanya 3, tapi sepertiga yang terakhir 100 orang dan 9 orang ini melahirkan 100 orang leader. Dari 100 orang ini lahirlah satu leader dan menemukan di bawah jaringan ada 1000 leader. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Artinya Anda untuk menjalankan bisnis untuk marketing, Anda harus punya stok nama dalam jaringan Anda. Saya Bapak Ibu, kalau tidak ada nama saya, tidak ada namaku, saya lakukan prospecting Pak. Prospecting untuk menambah daftar nama kita. Di dalam buku tersebut, panjang pendek umurnya seorang ini tergantung dari daftar nama Anda. Kalau daftar nama kecil, hotel kecil, contoh Samarinda. Samarinda ini kan kunjungan saya kedua. Jujur, lamanya saya tinggal di Indonesia, saya baru ke Samarinda yang dua kali Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa tim yang kita rekrut dari kota Samarinda. Tepuk tangan dan buat mereka. Karena kenapa? Karena sudah tahu ilmunya, sudah tahu polanya. Inilah yang dimaksud dalam buku Business Money Bapak Ibu. Ya, sepertiga tidak melakukan apa-apa, inilah dia yang dimaksud. Sepertiga tidak melakukan sedikit, ini yang dia maksud. Dan sepertiga punya income yang bagus, inilah yang dia maksud Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satu dari mereka membangun ribuan orang. Ya, ini dia. Tahu sponsoring RP? Anda harus punya sponsoring rekrut pribadi. Ya, 30 rekrut pribadi dalam waktu maksimal 6 bulan. Ini juga bisa dipoto. Ini rumusnya Bapak Ibu. Usahakan Anda menjalankan bisnis ini dalam jangka 6 bulan. Anda harus punya 30 rekrut pribadi. Usahakan kalau Anda ingin sukses menjalankan di Bapak Ibu. Terus 20 rekrut pribadi dalam waktu 3 bulan. Ya, 10 rekrut pribadi dalam waktu 1 bulan. Dan 4 rekrut pribadi dalam waktu 1 minggu. Saya Samarinda ini hari apa Ustaz? Kita ke Samarinda kemarin Bapak? Kamis ya? Tiba Kamis ya? Rabu. Kita itu Rabu sampai hari ini itu total yang closing itu kurang lebih 10 Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat tim Samarinda Bapak Ibu. Artinya ini angka ini masuk Bapak Ibu. Ini 4 jadi butuhnya 1 minggu. Ini bisa lebih. Silakan kalau ada teman-teman yang punya potensi. 10 rekrut dalam 1 bulan, 20 dalam 3 bulan, 30 dalam 6 bulan Bapak Ibu. Siap untuk melakukan ini? Siapa ingin sukses? Siap sukses? Siap. Siap menjadi crown? Siap. Ingat angkanya Bapak Ibu. Silakan foto kalau teman-teman yang foto. Ini angkanya. Ya, ini angkanya.
Sudah ya? Lanjut. Kalau kita merekrut 20-30 orang yang secara cepat, ada pertanyaan, bagaimana Pak untuk bisa membantu mereka? Kan biasa muncul pertanyaan begitu, Pak, kalau kita merekrut 20-30 orang secara cepat, bagaimana bisa membantu mereka? Jawabannya, Anda punya pilihan dan bisa bekerja dengan yang terbaik. Artinya begini, jangan pernah takut kalau punya jaringan banyak. Biasa orang kalau punya jaringan banyak dia bingung, Pak, banyak sekali jaringanku, bingung kayak mana yang saya mentoring, yang mana saya bina ini. Saya katakan, jangan khawatir, Anda punya banyak pilihan. Anda bisa bekerja sama dengan orang yang tepat. Kan bisa tahu mana kategori orang yang tepat. Bayangkan, kalau jaringan Anda cuma 2, dia jarang pertemuan, dia JTO, tahu JTO? Tahu JTO? JTO adalah jaringan tanpa omset. Tahu JTS? Jaringan tanpa sistem. Duotomi jaringan cuma 2 saja. Satu orang tahu apa? Satu ini nggak punya omset, satu ini tidak punya pertemuan. Itu saja pusing juga kita, Pak. Ya, tapi kalau kita punya jaringan banyak, 20-30, kita enak bisa memilih. Wah, ini kayaknya ini tepat ini. Ini kayaknya ini bagus ini. Wah, ini Pak Rustan ini bagus ini. Bisa jadi crown ini. Wah, ini Pak Ansar juga bagus ini. Bisa jadi crown juga ini. Jadi artinya Bapak Ibu, daftar nama kita ini bisa kita pilih kalau punya jaringan banyak. Tapi kalau cuma 2, kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Justru kita dikerjain oleh downline kita. Ya kan, kita bisa stres Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau punya jaringan banyak. Justru kalau punya jaringan banyak, Anda tidak akan repot kalau tim Anda itu bekerja sesuai dengan sistem yang di-render akademi. Tepuk tangan dan buat render akademi. Ingat, the numbers lewat dari Eric Worre. Menurut Eric Worre, ada videonya Pak ya? Kita lihat videonya. Silakan Pak. Silakan disimak teman-teman. I expected that 5 people could get 5, could get 5, could get 5. That was my expectation. But that's not the reality in our world. So what I'm going to do in this course is I'm going to teach you how to build a team that duplicates. I'm going to teach you how to build a team that continues to go whether or not you're actively pushing them all the time. But know this, no matter what I'm going to teach you, you as the leader are vitally important. You say, no, I want to duplicate, and you're independent from me, and you move on your own. I wish that was the case, but show me a top income earner, I'll show you somebody who's been a consistent top leader with their organization. They become an emotional security blanket for the whole team. They cause people to take action that wouldn't have been taken without them. So it still requires that. But in order to really take a look at this, you need to understand the statistics. You've got to understand some numbers. And I'm going to give you some numbers that you may or may not like, but they're true. Jim Rohn taught me, you need to know your numbers. Know the game you're in. What are the statistics that work in your business? What are the things that you should expect in your business? What's the standard? What's the setup? How does this work? Okay? Out of every 100 distributors in network marketing, 70 of them are consumers. They recruit exactly 0 people. 70 out of every 100. Now, many of them joined your opportunity as a distributor because it was very inexpensive and they could do that to be able to get the product less expensive.
Some people do that. Okay? That's very common inside of our business. But others just become consumers of the product and that's it. Okay? 70 out of 100. You telling me that if I recruit 100 people, 70 of them are never going to recruit anybody? If you take a look at the law of large numbers, you might be above that average, but if your group gets big enough, that's what it's going to be. Unless the companies change the designation so they don't become a distributor until they recruit somebody, then your numbers will change. But for the entire profession right now, 70 out of 100. Second group of people are a group that we call social enrollers. These people recruit between 1 and 2 people lifetime. 1 to 2 people lifetime. They love the product, they're willing to share, but they don't really want to build. Any recruiting happens by accident. It's not really their intent. And that's fine. People find that their place. How many people have people in your group that are like that? Great. Social enrollers. Out of 100, 20 are social enrollers. Third group are what we call retailers. They recruit 3 to 5 distributors lifetime. What they do primarily is sell and service customers. The social enrollers, they use the product and they're willing to share and they'll get a few. But the retailers are people who they're just into selling and servicing customers, selling and servicing customers, selling and servicing customers. If they do that enough, typically they'll bring in 3 to 5 people onto their team. And out of 100, 5 of them fall into the retailer category. Fourth group, what we call the recruiters. And you can come up with your own names. I just made these names up. There's not anything official about them. They recruit 6 to 9 people over kind of lifetime. They sell and service customers. They recruit and train other salespeople. Okay? Out of every 100, it's about 3 of those are recruiters. We're going to bring in 6 to 9 people lifetime. And group number 5 are what I call super recruiters. They bring in 10 or more lifetime. They average 27. These statistics are all big data statistics. I'm not making them up. I might round them a little bit just to make the numbers a little easy. But this is the big number statistic. They average 27. 2 out of 100 fall into that group. What I got to tell you is, in the super recruiter group, 70% of all recruits in network marketing are brought in by that group. Group number 5, super recruiter group. 70% of all the distributors recruited every day are recruited by that group. So if we change these numbers to out of 10, you got 7 that are consumers, 2 social enrollers, 0.5 retailers, 0.3 recruiters, 0.2 super recruiters. Now, isn't this exciting?
so exciting. Oh my gosh, my future is assured. This is awesome. This is the reality. These are the numbers. Okay? Now, these numbers are great if you understand them. These numbers will work for you if you stop beating yourself up because you tried to get 5, who get 5, who get 5. Apply the 5, who get 5, who get 5 to that. What are the chances that your 5 will get any? You might get 1 out of 5 that duplicates a little bit, right? You might get a couple out of 10 that duplicate a little bit. You might get 3 or 4 out of 20 that duplicate a little bit, and that's okay. That's all right. Consumers are fine. Social enrollers are fine. Retailers are fine. But stop expecting that everybody's going to recruit at the same velocity of what you're doing. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Saya coba terjemahkan dari apa yang dia maksud Bapak Ibu ya. Beliau tadi tulis, Eric Worre mengatakan bahwa angka 70% itu ada tipe konsumen. Dia tidak melakukan rekrut secara pribadi. Ya, ini kalau teman-teman pahami, ini bisa menjadi azimat buat teman-teman. 20% inilah cuma pendaftar social enrollers, ya. Dia rekrut pribadi sekitar 1 sampai 2. Angka 5% itu retailers, hanya penjual. Dia bisa merekrut pribadi 3 sampai 5. 3% itu adalah orang yang rekrutmen. Orang yang merekrut itu 6 sampai 9 rekrutan pribadinya. Tapi ada 2% Bapak Ibu super rekrutmen, super recruiters. Itu lebih daripada 10 rekrut pribadinya dalam sebulannya Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat 2% ini Bapak Ibu ya. Super recruiters ini rata-rata bisa merekrut 27 orang. 70% distributor berasal dari super recruiters. Artinya 70% yang tadi itu semua sumbernya dari mana? Dari yang 2% ini Bapak Ibu. Luar biasa. Artinya kalau kita tahu namanya permainan angka, kita tahu jumlahnya cuma satu. Yang penting banyak. kurang kencang. Yang penting Banyak. Oke, kita lihat angka berikutnya. Mark Yarnell, inilah salah satu juga top leader. Lihat angkanya 200. Dia 200 orang dia undang. Ya, ternyata yang janji datang hanya 120 orang. Dari 120 orang, ada 70 yang datang. Dari 70 yang datang, ternyata hanya 13 orang yang join. Dari 13 yang join, ternyata hanya 1 yang menjadi luar biasa. Sudah lihat angkanya? Ini bukan angka main-main Bapak Ibu. Ini fakta nyata apa adanya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Mark Yarnell Bapak Ibu. Ternyata beliau top leader, top income juga mengatakan, nah bukan satu leader, angkanya dia 200. Angkanya 200. Kalau Bapak Ibu angkanya berapa? 2 orang. Silakan buka buku daftar nama Anda masing-masing. Berapakah daftar nama Anda? Ini angkanya 200 untuk satu leader. Ini menurut versi Mark Yarnell. Kita lihat angka berikutnya. Mark menerima 50 US dollar atau 750 juta per bulan dari leader tersebut. Artinya dapatkan income dari satu orang leader itu 750 juta rupiah. Tepuk tangan saya lagi buat Mark Yarnell ini. Beliau adalah founder Crown Ambassador, income 6 juta US dollar atau 100 miliar per tahun. Ini bukan main-main ini Bu, Bapak Ibu. Ini fakta, ada orangnya. Angkanya dia 1.200 di presentasi, 300 yang join, 85 aktif, 35 yang serius,
ternyata 11 orang yang menjadi leader di bawah jaringannya beliau. Berikutnya adalah Rich Davis dan Jay Van Andel. Dia co-founder Amway. Tahu perusahaan multilevel Amway? Tahu. Ya, inilah top leadernya. Beliau ini punya omset 8,8 miliar US dollar atau 13,2 triliun. T Pak, bukan M. Apa? T, Tenggaro. Ya, amin ya. 13,2 T triliun per bulan. Angkanya kita lihat, 500 yang direkrut, ternyata yang keluar, yang berhenti berapa? 495 yang keluar berhenti, dan yang bertahan itu 5 ini menjadi, dan lihat angkanya berapa yang didapatkan oleh Ibu? 13,2 triliun. Tepuk tangan dong buat founder dari MWI tersebut. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan yang meleset. Saya juga pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan syuting penentu kemenangan, namun gagal. Ingat ya, namun gagal. Saya telah berkali-kali mengambil kegagalan dalam hidup, dan itulah sebabnya sehingga saya bisa berhasil. Ini kata-kata menarik dari siapa? Siapa ke orangnya? Anda pasti kenal ini. Beliau adalah Michael Jordan. Atau Michael Jordan? Apa? Basketball. Oh, saya kira bola kasti. Iya, Michael Jordan. Ini termasuk orang terkenal juga karena gayanya yang masukkan bola di ring. Ya. Saya lagi, yang penting Banyak. dia kali Abdul. Yang penting Banyak. Yang penting Banyak. banyak apa? Presentasi. Rekrut. Yang penting banyak angkanya. Angkanya masuk dulu untuk daftar nama Anda. Baru angkanya masuk lagi yang di presentasi. Angkanya harus masuk yang join. Karena kalau ada yang join, jangan sekali-sekali Anda berharap yang join langsung jadi leader. Karena apa? Masih ada seleksi yang terjadi, Bapak Ibu. Nanti dia tembus ruby, tembus diamond, tembus crown, itulah leader Anda yang sejati, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Yang penting Banyak. oke. Wajar tidak ada yang banyak rontok dari daftar nama, presentasi, follow up, join, active leader. Ada nggak yang rontok? Banyak Pak. Artinya siapapun itu, Pak Agus Devi, begitu banyak jaringannya, banyak nggak yang rontok jaringannya Pak Agus Devi? Banyak. Tapi kita lihat semua peraih ruby, semua peraih diamond, semua peraih crown, itu 80%, 70% itu berasal dari jaringan beliau. Tepuk tangan buat Bapak Agus Devi. Wajar ada banyak yang rontok. Ingat hukum Pareto, Bapak Ibu. Inilah rumusnya, ya. Patah satu tumbuh. Iya, jangan pernah takut nyali Anda, Bapak Ibu. Ya, yang penting sekali lagi, yang penting kata yang penting banyak ini memang sengaja diulang-ulang, Bapak Ibu, supaya termindset dalam pikiran Anda. Yang penting, sekali lagi, yang penting. Bagaimana membuat dolen aktif, Pak? Gampang. Lakukan bagian Anda. Perlengkapi mereka, Bapak Ibu. Apa dilengkapi? Satu, setelah join diapain, Bapak Ibu? Sampai bersyarat? Sampai tadi bersyarat? Jangan lupa dong. Hah? Ibu? Tepuk tangan buat Ibu. Jadi perlengkapi mereka dengan startup setelah join. Setelah di startup, kasih dia alat bantu, program edukasi, buku-buku dan rekomendasi. Ada pertemuan, arahkan dia. Inilah perlengkapi mereka, Bapak Ibu. Ya, ambil 2 langkah untuk setiap langkah mereka. Jika tidak ada respon, jawabannya apa? Jika tidak ada respon, sponsori lagi, Bapak Ibu, sponsor orang lain. Ya, jangan melawan. Iya. Mau dapat 10 berarti 100, ya kan? Artinya 10 banding 2, Bapak Ibu, ya.
Perbaiki, kurang kencang, perbaiki. Yang penting, bagaimana caranya membetal tangguh? Gigi hadapi penolakan. Tantangan kita Bapak Ibu dalam bisnis ini cuma satu, apa itu? Kira-kira kalau Anda ditolak sakit hati tidak? Dulu ya. Makanya panggil apel Anda, supaya kalau Anda presentasi ditolak, sakit hati minimal dibagi dua. Ya, jadi tantangannya hanya penolakan. Saya dulu waktu usaha warung makan ayam bakar Bapak Ibu, zaman dulu kalau datang rombongan naik mobil, dalam hati, wah banyak yang makan ini. Ternyata Pak, apa menunya? Oh cuma ini Ji. Oh iya Pak, cuma ini saja. Mohon maaf Pak ya, saya bergeser. Apakah itu bukan bagian dari penolakan? Bagian dari penolakan. Anda buka butik, buka baju toko baju, tiba-tiba ada rombongan datang di toko Anda. Dia pakai baju-bajunya, dites-tes semua fashionnya, tiba-tiba nggak jadi beli. Ikut juga lagi bau-bau badannya, bau keringatnya. Apakah itu bukan bagian dari penolakan? Penolakan. Kita harus tahu gigi hadapi dalam penolakan Bapak Ibu ya. 80% no. Tapi ingat, setiap yang menolak pasti ada pasangannya yang 20% yes. 80% yang tidak mau, satu saat ada 20% yang mau Bapak Ibu. Itulah permainan angka. Penolakan tidak bisa dihindari Bapak Ibu ya. Penolakan itu wajar, apa adanya, wajar. Penolakan bukan berarti sesuatu itu jelek. Ini hanya soal pilihan saja. Artinya begini Pak, Bu, penolakan bukan berarti sesuatu jelek. Contoh, saya tanya, Bapak hobinya apa Pak? Suka makan apa Pak? Ya, makanan favoritnya apa? Ya, nasi. Oh, saya kira nasi favoritnya. Makannya berkuah, ya kan? Kalau saya kasih makanan nasi goreng, mau nggak? Biasanya orang nggak, Pak, saya bukan selera saya Pak. Saya sukanya yang berkuah. Apa kita harus baper? Apa kita harus ngotot? Tidak Bapak Ibu. Penolakan itu bukan artinya tidak mau, cuma memang tidak selera. Betul tidak? Jangan paksakan orang, bukan sesuatu yang jelek. Ini hanya soal pilihan saja. Contoh, ada kapal pesawat di Samarinda. Kita ini tujuan mau ke Makassar, mau pulang kampung. Tapi kapal yang ada rutenya ke Jakarta. Apakah kita baper? Pilotnya baper? Tidaklah. Artinya jangan paksakan. Penolakan bukan berarti sesuatu itu jelek, tapi itu adalah soal pilihan saja. Ingat ya, kalau ada tolak Anda, berarti bukan rezekinya dirender Bapak Ibu. Siap? SO 4 Samuel someone. Ada yang menolak, ada yang mengatakan saya mau. Ada yang mengatakan so what? Someone waiting. Ada seseorang yang akan menunggu Anda dan siap diprospek dan menjadi crown berikutnya Bapak Ibu. Selalu letakkan dalam hati Bapak Ibu. Tahu ini? Siapa ini? Yang jelas bukan pegawai Hotel Horizon. Kalau kita nginap di Hotel Horizon, saya dengan Pak Bangku tadi breakfast di bawah, ada pegawai tanya, Pak mau kopi atau teh? Ada yang bilang, mohon maaf, tidak dulu. Dia bergeser lagi, Pak Herman mau teh atau kopi? Teh aja. Bapak mau tidak? Kopi dan teh? Tidak dulu. Apakah pegawai hotel baper? Tidak. Dia yakin setiap orang ditawari, suatu saat ada yang menolak, ada yang mau. Betul tidak? Itulah rumusnya. Jadi angkanya yang harus masuk, angkanya harus banyak. Sama Pak Bandar Bangsa, dia kembangkan di Kalimantan Timur. Ada orang di prospek, ada yang tidak mau. Apakah Bandar Bangsa pulang kampung, baper, nangis? Tidaklah. Kita harus fight, kita harus komitmen. Suatu saat ada yang tolak saya, pasti ada yang menerima saya. Itulah rumusnya Bapak Ibu. Jangan kalah sama ini. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu ini?
mohon maaf, pengemis. Ternyata pengemis Bapak Ibu jangan kalah dengan pengemis. Pengemis itu juga tahu ilmunya permainan angka Bapak Ibu. Ya kan? Kalau saya lihat di Makassar banyak juga itu kuliah Morse Silver. Ya kan? Morse Silver ada yang pakai badut joget-joget di lampu merah. Dia tahu ilmunya permainan angka. Dia ketuk-ketuk mobil, tok tok tok. Pak, minta uangnya Pak. Ada yang bilang, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak. Dia bilang lagi satu, tok 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 tok, uangnya. Mohon maaf. Dia lagi satu, tok 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 tok, mohon maaf. Apakah dia baper? Ada nggak orang berhenti jadi pengemis? Tidak ada orang yang berhenti jadi pengemis Ibu. Karena dia tahu ilmunya permainan angka. Angkanya masuk. Dia punya prinsip 10 orang saya ketuk, pasti ada salah satu dari mereka yang kasih uang kepada saya. Tepuk tangan dong dengan pengemis itu. Logika atau vs emosi? Bagaimana Bu? Pak, logika atau emosi? Hah? Ya. Jadi kalau kita pakai logika itu pada saat proses hasil bisnis kita harus pakai logika. Jangan dibalik. Kalau presentasi harus emosi. Kita lihat MC-nya tadi, semangat gak? Pematerinya semangat gak? Semangat. Ini kalau kita presentasi itu harus libatkan emosi. Karena saat kita presentasi, pada saat kita dalam jalan habis ini harus pakai logika. Karena ada permainan angka. Jangan dibalik. Anda presentasi pakai logika, Anda ditolak pakai emosi. Jangan Bapak Ibu ya. Harus tahu permainan. Yang penting kurang kencang. Yang penting oke. Tahu ini? Hah? Duduk. Dadu itu ada angka 1 sampai angka 1 sampai 6. Setiap Anda gocok, setiap Anda lempar, pasti akan menemukan angka 6. Setiap Anda gocok, pasti akan menemukan angka 6. Itulah permainan angka. Tuh, 6 ya. Ingat rumusnya, 2 toples. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Sebuah kelereng ya, ini anggap ini botol atau toples penolakan. Ini toples yang join. Setiap untuk sukses harus syaratnya adalah kedua toples ini harus sama-sama penuh. Artinya Bapak Ibu, banyaknya orang selalu ini terus yang diisi, lalu banyak diisi. Dia ingin sukses, selalu cepat boleh isi toples yang kecil, dia lupa isi toples besar. Tidak bisa Bapak Ibu. Rumusnya kalau ini penuh, harus ini penuh. Kalau ini sedikit, ini juga sedikit. Jadi paham ilmunya? Jadi kalau Anda ingin sukses banyak join, berarti adalah harus siap-siap juga mendapatkan penolakan yang ada di luar sana Bapak Ibu. Siap ditolak? Yang penting hati banyak, ya. Kalau sedikit diisi, ya kan, maka sedikit juga yang join. Habiskan jatah penolakan Anda Bapak Ibu. Yang namanya penolakan pasti juga ada happy endingnya. Ada masanya Bapak Ibu. Habiskanlah jatah penolakan Anda. Semakin banyak ditolak, semakin dekat orang yang mau. Selalu ada pasangannya. Ada pendek, ada panjang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada gemuk, ada kurus. Ditolak ada yang mau. Penolakan yang paling sulit apa kira-kira? PHP. PHP, pemberian harapan palsu. Banyak tidak yang terjadi dalam grup Anda? Pak Budi, ada proyek ini Pak, mau masuk sekian proyek sawit. Kalau kita itu terus diharap, tidak jadi krom lagi. Tapi bagi presentasi, pemerintah ada presentasi, tunggu Pak bagus. Insya Allah saya akan krom. Kenapa? Ada proyekku. Mana proyeknya? Tahu. Kemana limbahnya?
Kalau PHP ini hati-hati, ini yang paling berbahaya dibandingkan penolakan. PHP itu Pak, pembenaran palsu. Kadang kita ini merasa kayak bangga mau closing, tapi belum jelas. Jadi saran saya, inilah yang Anda harus khawatirkan. Kalau ada orang PHP, ada yang mau tawaran ada proyek, nah bila orang Makassar itu Pak, eja tompina doang, merah itu bilang udang. Datang di kantor membayar closing, itu baru dikatakan proyek closing. Tepuk tangan buat PHP. Yang membuat PHP berat adalah karena kita sudah terlanjur diberi harapan tinggi, kemudian dijatuhkan. Pak, insya Allah saya emang, insya Allah saya akan rugi, insya Allah saya kurang. Dari mana sumbernya? Berapa plan? Ini kalau dihitung corona plan lewat rugi, lewat langsung corona. Pas Renal awak, mana maki? Randa ada di panggung, terjadi apa? Nggak jadi di panggung. Karena kenapa? Karena selalu yang membuat PHP berat adalah karena kita sudah terlanjur diberi harapan tinggi kemudian dijatuhkan. Jangan sama sekali Ibu. Lebih bagus angkanya harus dimasukkan. Kalau ada tim saya konsultasi, saya lebih suka konsultasi dengan goal setting kalau ada orangnya, ada angkanya dibandingkan proyek. Proyek bukan kita tidak menerima, tetap kita terima, tapi sifatnya harus di luar prediksi. Itu bonus. Angkanya dulu yang harus masuk, ya. Berpikirlah jumlah untuk statistik dan jangan menulisnya dengan perasaan. Nah, kita lihat video berikut ini. You ain't gonna believe this. Ini Rocky ya, itu Rocky. Lihat kata-katanya. I'd hold you up to say to your mother. Ini Rocky menasihati anaknya. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Tepuk tangan buat Bang Rocky. Ini dia masuk Bapak Ibu. Kata-kata motivasi dari Rocky Balboa. Bukan sekuat apa pukulan kamu, tapi sekuat apa kamu bertahan dari pukulan dan terus maju Bapak Ibu. Artinya seorang petinju pada saat dia diri, dia harus tahu doanya dia bukan di Allah bermasa tidak kena tinju. Tidak mungkinlah. Dia harus tahu bahwa risiko dari seorang petinju pasti kena pukulan Bapak Ibu. Bukan sekuat apa pukulan kamu, tetapi sekuat apa kamu bertahan dari pukulan dan terus maju Bapak Ibu. Kalau Anda ditolak, maju terus. Ditolak, maju terus. Karena apa? Karena apa? Anda sudah tahu ilmunya, yaitu permainan angka. Yang penting pukulan palu. Nah, saya tanya ke Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kalau baja dipukul
itu sebagai kuat atau pecah? Kuat. Tapi sedangkan kaca kalau dipukul semakin pecah. Pertanyaannya, apakah Anda baja atau kaca? Baja. Orang kencang, baja atau kaca? Baja. Betul. Kita lihat 3 bulan ke depan, siapa yang naik panggung sebagai Ruby berikutnya Bapak Ibu? Siapa yang siap Ruby? Ayo sedikit Ji. Siapa yang siap Ruby? Tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Angkat tangan saja, harus optimis dong, karena banyak malaikat Bapak Ibu. Siapa waktu malaikat lewat, nah catat nama Anda Bapak Ibu, ya. Jadi saya ulangi, apakah Anda baja atau kaca? Oke, yang penting makin ditolak, makin kuat, makin dekat dengan yang akan join, menghabiskan jatah penolakan, jam terbang bertambah, kesempatan membuktikan diri, belajar ketangguhan mental. Inilah yang Anda harus miliki Bapak Ibu, ya. Makin ditolak, makin kuat. Kalau semakin dekat dengan yang join, menghabiskan jatah penolakan, insya Allah jam terbang Anda semakin banyak. Kesempatan membuktikan diri, belajar ketangguhan mental. Sama saya Bapak Ibu. Di awal saya jalan bis ini, banyak orang mengatakan, bahasa Makassar bilang, Kimai Otoa, mana mobil kah? Mana mobil? Kan saya dulu Pak jalankan bis ini jadi Batman. Tahu Batman? Kalau musim hujan Pak, saya naik motor sama istri Anda itu terbang itu, mantul banget, jadi kayak Batman. Saya malu, tapi saya punya keinginan, saya punya impian besar. 2-3 tahun saya akan memiliki mobil dan sejarah mencatat, alhamdulillah lewat Basinda Rendar saya sudah memiliki 5 unit mobil dari Rendar Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Rendar. Artinya Bapak Ibu, inilah yang Anda harus miliki. Ilmu dalam matematik adalah permainan angka. Angkanya harus masuk. Yang penting, tahu ini Winston Churchill? Ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris mengatakan, sukses adalah kemampuan melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Kemarin sharing saya Bapak Ibu, kunci untuk sukses dalam di sini cuma satu, yaitu semangat. Semangat dong. Kalau orang jualan di pasar tidak semangat, loyo tidak pembeli. Oh ya Pak, ya kan? Kalau orang lagi presentasi loyo, ada polusi tidak? Tidak ada. Coba kalau di presentasi usida, bagaimana Anda tidak polusi? Semangat tidak usida? Saya saja kalau di presentasi usida, bukan lagi join Pak. Saking semangatnya usida, betul tidak? Artinya Bapak Ibu, bisnis cuma satu, yaitu semangat, ya. Oke Bapak Ibu, kata-kata saya terakhir Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses dengan bisnis ini cuma satu, yaitu Anda harus memiliki semangat. Dan yang kedua, Anda harus cemplungkan diri Anda dalam akademi. Anda harus banyak belajar, terutama dalam permainan angka. Pada saat Anda jalan di sini, sabar prospek, pasar penolakan, ingat, oh angkanya belum masuk. Angkanya belum masuk. Setelah Anda masuk, Anda harus punya tanamkan dalam hati dan pikiran satu kata kunci untuk sukses di sini. Yang penting banyak melakukan presentasi, pasti akan berpeluang banyak yang join. Semakin banyak yang join, suatu saat banyak yang aktif dan menjadi leader dari Anda, dan Anda tidak terasa Anda dinobatkan sebagai New Emerald, New Sapphire, New Ruby, New Diamond, dan New Gold Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Aplaus yang meriah buat beliau, Crown Star Director Rendar Indonesia Bapak Muhammad Budi Utomo. Berakhirnya sesi beliau, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada hari ini. Dan yang saya senang dengan bahasa beliau dari permainan angka, yang penting banyak, perbanyak daftar nama, perbanyak persentase, insya Allah yang join juga banyak. Sepakat? Tepuk tangan untuk kita semua. Siap presentasi? Siap buat daftar nama yang banyak? Siap jadi Ruby 2023? Oke, baik. Sampai
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di meeting eksklusif berikutnya. Tetapi masih ada kesempatan untuk hadir di acara Rea Meeting khusus peraih motor tanggal 28-29 Januari 2023, berarti minggu depan. Ya, kita ketemu di Hotel Kelar Makassar. Untuk yang masih posisi belum tiba di Emerald, masih ada kesempatan, masih ada 5 hari. Siap? Promo luar Pulau Sulawesi, cukup 30 kiri, 30 kanan. Sampai jumpa di Rea Meeting. Saya Sidar Sultan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berlebih atau ada hal-hal dalam acara kita yang tidak berkenan di hati Anda atau pelayanan yang kurang maksimal. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.